Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Oh, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Oh Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Oh, oh, oh. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berseru, Kaulah penyelamat kami ya Tuhan. Oh, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan, oh, di atas segalanya.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah, dan hanya Kau Tuhan yang layak untuk dipuji. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya Rabbal. Shalom semuanya, inilah bahaya kalau seseorang penuh dengan pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang negatif bisa mengganggu mental seseorang, membuat resiko depresi, kecemasan berlebihan, merasa tidak berdaya, dan kesepian. Ada yang merasa dirinya tidak berharga, jadi minder, tidak bersemangat, mental pejuangnya runtuh. Bahkan oleh karena pikiran negatif, seseorang bisa mengalami schizophrenia. Apa sih schizophrenia itu? Schizophrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam waktu panjang karena orang itu selalu berpikiran negatif. Gangguan tersebut membuat orang itu berhalusinasi, delusi, dan waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Ada orang-orang yang punya waham atau delusi, ada orang-orang yang merasa dirinya selalu dikejar-kejar seseorang, selalu merasa ketakutan tanpa alasan. Juga pikiran-pikiran negatif itu membuat orang tersebut mengalami daya tahan tubuh atau daya imun di dalam dirinya itu turun. Makanya dia gampang diserang oleh sakit penyakit. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu nggak ada nilai positifnya, tidak ada keuntungannya. Memang sebagai manusia, kita bisa mengalami takut, kita bisa mengalami khawatir, kita bisa mengalami curiga dengan sesuatu, dengan seseorang. Kita juga bisa curiga dengan keadaan, kita bisa sakit hati, kita bisa terluka, kita bisa menjadi kecewa. Itu manusiawi, karena manusia harus memiliki hal itu. Karena sifat manusia yang dia bisa kecewa, bisa khawatir, bisa takut, itu membuat dia menjadi waspada. Tetapi yang Alkitab selalu ajarkan adalah kita harus bisa menguasai segala sesuatu, yang artinya jangan segala sesuatu itu berlebihan. Kalau sudah berlebihan, artinya kita telah dikuasai oleh perasaan itu. Takut itu wajar, khawatir itu wajar. Tetapi kalau dikuasai rasa takut dan dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh perasaan-perasaan yang penuh kecurigaan, dikuasai oleh sakit hati, dikuasai oleh pikiran negatif. Nah, ini yang berbahaya. Berarti kita telah diperbudak oleh perasaan-perasaan itu. Kalau sudah dikuasai oleh perasaan-perasaan itu, berarti itu yang namanya ikatan atau perbudakan. Dan kalau sudah seperti itu, berarti iblis sudah mulai menguasai kamu. Itu sebabnya Alkitab berkata, aku tidak pernah memberi kepada kamu roh yang mendatangkan ketakutan. Karena roh yang mendatangkan ketakutan itu membuat orang itu dikuasai. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak bisa dikuasai kalau kita tidak menyerahkan diri kita untuk dikuasai oleh si jahat. Yaitu dengan oleh perasaan-perasaan sakit hati, perasaan-perasaan ketakutan yang berlebihan, perasaan negatif, dan sebagainya. Sekali lagi, adalah wajar sebagai manusia kita punya takut, kita punya khawatir, punya pikiran negatif, kita punya curiga, supaya kita waspada. Sebagai alarm, supaya kita berhati-hati, kita waspada, kita menjadi lebih cerdas, kita menjadi bijaksana, dan kita tahu kita butuh Tuhan untuk kita berlindung. Tetapi kalau sudah menguasai, artinya kita telah membiarkan diri kita diperbudak oleh perasaan itu. Kita telah membuat celah sehingga iblis mulai menguasai pikiran kita. Dan kalau sudah iblis menguasai kita, ya otomatis hidup kita pasti berantakan. Medan peperangan yang paling berbahaya itu ada di pikiran. Saudara bisa menengking iblis itu sangat mudah.
Tetapi peperangan yang agak sulit itu adalah di pikiran. Karena kalau sudah peperangan di pikiran, ini melibatkan dirimu. Menang atau kalahnya itu tergantung keputusan kamu. Karena kamu adalah Tuhan atas hidupmu sendiri. Kamu punya hak untuk memilih. Oh, Tuhan kita Tuhan. Iya, kalau kamu sudah menyerahkan dirimu kepada Tuhan dan kamu nurut kepada Tuhan, maka Tuhanmu adalah Tuhan. Tapi selama kamu nggak bisa nurut kepada Tuhan, tidak percaya, misalnya disuruh melepaskan pikiran yang negatif dan kamu tidak melakukannya, ya kamu adalah Tuhan atas dirimu sendiri. Kamu mengambil keputusan atas dirimu sendiri. Pikiran itu seperti sebuah sebidang tanah. Kalau saudara punya halaman di rumah, saudara biarin aja, maka tidak lama akan tumbuh ilalang. Tanpa diundang, tanpa ditanemin, dia tumbuh aja sendiri. Setelah ilalang itu dicabut, bahkan sampai ke akar-akarnya, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, ilalang itu akan muncul lagi. Tidak tahu dia muncul dari mana, tapi ya dia muncul begitu aja. Sebidang tanah itu tidak akan tiba-tiba bisa menumbuhkan pohon durian, pohon mangga, pohon jeruk, bahkan toge aja tidak akan muncul di tanah itu kalau tidak ada benih yang kamu tanam. Tapi kalau ilalang nggak ada yang nanemin sekalipun, dia akan tumbuh. Saudara bisa tahu ilalang bisa tumbuh tanpa diharapkan, tanpa didoakan, tanpa ditanam. Tetapi buah-buah yang baik tidak bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa kamu tanam. Demikian juga dengan pikiran. Kenapa yang negatif, kenapa yang buruk itu selalu muncul tanpa ditanam? Karena dunia ini di bawah kuasa si jahat. Alkitab berkata, seluruh bumi ada di bawah kuasa si jahat. Kerajaan setan itu ada di bumi. Bumi milik Tuhan, tapi iblis berkuasa atasnya. Kerajaan Allah letaknya ada di atas, ada di surga. Kerajaan kegelapan ada di bumi. Itu sebabnya dunia ini penuh dengan kegelapan. Sehingga dosa, depresi, penyakit, pikirannya negatif, subur di sana. Tidak perlu kamu tanam, tidak perlu kamu doakan, tidak perlu kamu usahakan. Maka dosa yang negatif, depresi, sakit penyakit, semuanya itu akan tumbuh subur di bumi ini. Sama dengan sebidang tanah itu. Anak kecil, gak usah kamu ajari untuk berbohong. Dia bisa berbohong. Kita tidak perlu diajari tentang sakit hati. Saudara akan sakit hati. Saudara tidak perlu diajari tentang dendam. Tetapi hatimu akan dendam. Semua yang gelap akan bertumbuh subur. Karena bumi ini di bawah kuasa si jahat dan ada di bawah pemerintahan kerajaan kegelapan. Itu sebabnya hal yang baik harus diajarkan. Anak kecil harus diajarin berterima kasih, harus diajari meminta maaf, harus diajar etika, harus diajar permisi dan sebagainya. Karena semua yang baik tidak akan bisa tumbuh dengan sendirinya dari otak seseorang. Semua yang baik harus dilatih, harus diajar, harus ditanam. Demikian juga dengan hidup kita. Pikiran yang negatif menghancurkan hidup kita karena hidup kita mengikuti apa yang kita pikirkan. Hidup kita mengikuti pikiran kita. Itu sebabnya iblis suka membuat peperangan rohani, menyerang pikiran saudara. Karena kalau dia bisa menguasai pikiranmu, maka dia bisa mengendalikan hidupmu. Contoh sederhana pada waktu saya membuka YouTube, tiba-tiba keluar iklan seseorang makan mie goreng. Wih, kelihatan enak sekali. Kira-kira saya kepengen makan nggak? Pengen makan. Dan kira-kira saya makan mie goreng nggak? Makan. Karena tubuh saya, hidup saya, semuanya itu mengikuti apa yang saya pikirkan. Saya langsung ngomong sama suami saya, kok hari ini saya kepingin makan mie goreng ya? Ya langsung beli mie instan, persis seperti yang saya tadi lihat di televisi. Waktu saya tersinggung atau marah, walaupun saya diem, seluruh tubuh saya itu mengikuti pikiran saya dan mengikuti hati saya. Tiba-tiba muka saya asem aja. Orang akan bertanya, kamu kenapa? Kamu lagi marah? Kamu lagi tersinggung? Kamu lagi sedih? Karena seluruh raut muka kita itu langsung terpancar. Karena tubuh kita, hidup kita mengikuti pikiran kita. Ada seorang bapak, gagah, maco, berotot. Waktu dia dengar anaknya meninggal, pingsan. Otot-ototnya tidak bisa menopang tubuhnya. Hanya karena pikirannya begitu, pikiran dan hatinya sedih. Ototnya tidak bisa menopang tubuhnya, langsung jatuh. Ada kapan hari saya menonton di YouTube seorang ojol ya, ojol yang mengantar-ngantar makanan, Gojek ya, kalau nggak salah Gojek. Dia waktu itu kan diperlihatkan di
CCTV ya, ada CCTV di gedung itu. Orang ini lagi lari dengan gagahnya gitu, masih muda dia lari, dia membawa makanan, ya kan, makanan yang dipesan oleh customer. Dia membawa ke sana sampai lari ke tangga. Di tengah-tengah tangga tiba-tiba ada yang menelpon. Dia telepon, dia angkat teleponnya, ternyata mengabarkan kalau ibunya meninggal. Tahu saudara, dia langsung jatuh lemes. Dia berusaha berdiri supaya makanannya bisa terkirim. Dia nggak bisa berdiri. Sampai dia pegangan ke railing tangganya itu, dia coba tarik gini supaya dia berdiri, bisa berdiri, nggak bisa berdiri, kakinya lemes sampai akhirnya ada seseorang menolong dia. Dia ngomong bahwa dia harus ngantar makanan ini, tapi dia nggak bisa berdiri sambil dia nangis. Akhirnya orang orang yang menolong dia menelpon customernya, dan customernya akhirnya turun dari apartemennya dan menemui anak ini untuk mengambil makanannya. Dan anak ini tetap nggak bisa berdiri. Langsung sampai digendong sama bapak tadi dan diantar pulang. Kenapa? Begitu pikirannya kena dan hatinya sedih, dia langsung lemes. Kakinya nggak bisa menopang tubuhnya, padahal dia tadi datang dengan berlari. Hanya karena mendengar ibunya meninggal. Hidup kita, tubuh kita mengikuti pikiran. Itu sebabnya kalau pikiran kita negatif, mau kesehatan kita, tingkah laku kita, nasib kita, masa depan kita dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya bahaya sekali kalau kita itu membiarkan pikiran-pikiran negatif ada pada pikiran kita. Pikiran yang negatif itu sangat berbahaya. Contohnya adalah Nabi Elia. Nabi Elia itu adalah seorang nabi besar bagi bangsa Israel. Nabi besar bagi mereka ada dua. Musa yang pertama dan yang kedua adalah Nabi Elia. Nabi Elia itu adalah orang yang diurapi Tuhan dengan urapan yang sangat luar biasa. Suatu hari dia menghadapi nabi-nabi Baal 450 orang. Nabi Baal artinya mereka juga bisa melakukan mujizat. Elia menghadapi mereka seorang diri dan dia menang. Bahkan Elia membunuh nabi-nabi Baal itu 450 orang. Tapi suatu saat pada waktu dia diancam oleh Isabel, kita baca ayatnya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, Ahab ini adalah seorang raja dan Isabel adalah istrinya. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi Baal itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia menghadapi 450 nabi-nabi Baal. Dia berani menghadapi sendirian. Tapi begitu dia menghadapi Isabel, seorang perempuan yang langsing, seorang istri raja, dan dia juga anak raja, pasti dia langsing. Seorang diri, loh dia nggak berani. Ketakutan menguasai dia. Pada waktu dia berpikir bahwa dia akan dibunuh, itu pikiran-pikiran negatif mulai berkuasa, maka dia memikirkan hal-hal yang itu belum tentu terjadi. Dia jadi membayangkan hal-hal yang gak karu-karuan. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan, dibawa Tuhan ke surga dan dia bertemu dengan Yesus. Dan dia di situ bertanya, Tuhan Yesus, kenapa pada waktu kamu berdoa di Getsemani, sebelum kau disalibkan, engkau begitu ketakutan sampai keringatmu itu mengeluarkan titik-titik darah. Dan apa Yesus katakan? Karena aku membayangkan. Waktu Yesus membayangkan salib, langsung timbul sebuah ketakutan. Dia membayangkan sesuatu yang menakutkan, salib menakutkan. Itu membuat dia ketakutan. Tapi karena dia taat, dia menerima salib itu. Dan ternyata pada kenyataannya, ternyata Tuhan Yesus bisa melaluinya. Kan Yesus pada waktu itu menjadi manusia 100%, punya rasa sakit, punya kelemahan, bisa mati. Karena sudah dikatakan di Alkitab, Yesus menanggalkan, mengosongkan dirinya, yang artinya dia sama sekali melepaskan kealahannya.
supaya dia benar-benar menjadi manusia, supaya bisa mati. Membayangkan. Seringkali pikiran yang negatif membuat imajinasi kita kemana-mana. Sama dengan si Nabi Elia. Lalu kita baca. Nabi Elia saking ketakutannya, dia bersembunyi, saudara. Lalu kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 tadi juga, di ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia atau Elia ke dalam sebuah gua. Jadi dia bersembunyi di gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Eli? Hai Elia, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu ayat yang ke-13, waktu Tuhan menemui dia lagi, dikatakan segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. 2 kali dia berkata bahwa mereka membunuh nabi-nabi, dan tinggal aku sendiri yang hidup. Waktu dia dikuasai pikiran negatif, maka imajinasinya jadi kemana-mana. Dia bayangin, dia percaya bahwa tinggal dia saja seorang nabi yang hidup. Di dalam bayangannya semua sudah dibunuh. Padahal apakah benar seperti itu? Tidak, saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 3-4, di situ dikatakan gini, sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ada seseorang bernama Obaja yang kerja sebagai kepala istana. Nah, ini Obaja ini tahu kenapa dia harus diangkat Tuhan untuk bekerja di istana. Dia tahu maksud Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa Tuhan mengangkat dia, kenapa Tuhan memberkati dia. Sehingga dia bisa menolong nabi-nabi yang pada waktu itu Isabel ingin menghabiskan semua nabi-nabi yang ada di Israel. Kalau bisa semua nabi dibunuh, termasuk Elia. Tetapi Obaja telah menyembunyikan mereka. 100 nabi. 50-50. Jadi 50 ini di gua A, 50 ini di gua B. Dan dia yang memelihara mereka, memberi mereka makan. Terus sampai Isabelnya nanti mati. Waktu kejadian ini, itu ada Elia. Elia itu tahu bahwa Obaja itu telah menyembunyikan nabi-nabi. Tapi karena pikiran negatif menguasai dia, dia lupa semua. Dia langsung berkata, tinggal aku sendiri ya Tuhan yang hidup. Dan mungkin Tuhan ketawa. Karena kalau kita sudah dikuasai pikiran negatif, seringkali kita ini berpikir itu nggak normal. Makanya kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh pikiran negatif, tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Kalau sudah dikuasai, maka kegelapan masuk. Makanya kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Elia seorang nabi besar, nggak bisa berpikir jernih. Kalau saudara tahu, Elia adalah nabi yang diurapi Tuhan luar biasa. Dia diberi kuasa untuk membuka dan menutup langit. Alkitab berkata di dalam Yakobus 5 ayat 17-18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, atau 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dia berdoa supaya langit tidak menurunkan hujan. Maka terjadi 3,5 tahun tidak hujan. Waktu Elia berdoa kembali dan mengatakan turun hujan, maka turun hujan. Tuhan mengurapi mulutnya dengan luar biasa. Bahkan dia punya kuasa menurunkan api. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 1, mulai ayat yang 9. Sesudah itu, waktu itu ada kejadian Raja Ahazia jatuh dari tempat tidur, lalu sakit. Dan dia mengutus utusan-utusannya untuk menemui Baal Zebul. Jadi Elia marah, Tuhan mengutus dia. Maksudnya adalah, emangnya Tuhan nggak bisa menyembuhkan dia? Kok pergi ke Baal Zebul?
Sehingga waktu itu Elia berkata kepada utusan-utusan ini, pulang ke rajamu dan katakan bahwa dia tidak akan pernah bangun dari tempat tidurnya sampai mati. Nah, rajanya tersinggung. Karena marah, raja ini mengirimkan tentaranya untuk menemui Elia. Apa yang dikatakan di sini? Sesudah itu disuruh nyala kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatilah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Mereka ngomong itu dengan kasar dan tidak sopan. Lalu Elia berkata begini, tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ayat 11. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Begitu dia berkata, "Biarlah api dari langit turun, menghanguskan kalian." Loh, itu terjadi. Betapa Tuhan itu memberi dia kuasa di mulutnya. Dia begitu pikiran negatif menguasai dia. Dia lupa siapa dirinya. Dia itu orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Sampai-sampai waktu kelaparan, Tuhan memelihara dia di Sungai Kerit. Tuhan kirimkan burung gagak untuk ngirimin daging setiap hari. Setelah Sungai Kerit sudah mau kering, Tuhan kirim dia ke rumah janda Sarfat. Dan ada mujizat di situ. Karena Tuhan mau lakukan mujizat itu, karena Tuhan mau memelihara Elia yang pertama. Tuhan mau memelihara Elia. Kedua, Tuhan memelihara janda Sarfat dan anaknya. Ketaatan janda Sarfat ini membuat roti dan minyak di tangan mereka tidak pernah habis. Sehingga mereka bisa makan selama masa kelaparan 3,5 tahun. Mereka terpelihara. Betapa hebatnya dia. Tapi begitu kalau pikiran negatif menguasai, Elia lupa siapa dirinya. Dia lupa siapa Tuhannya. Dan dia lupa urapan yang menyertai dia. Iblis itu tidak bisa menyentuh saudara. Tapi iblis bisa memanahkan panah-panah api istirahat setiap hari. Kalau kamu percaya dan menangkapnya, itulah celah. Begitu kamu percaya dengan perkataan yang menakutkan, negatif, yang mengkhawatirkan dari iblis, dan kamu percaya menangkapnya, kamu mulai berhalusinasi, maka imajinasimu menjadi gak karu-karuan. Dan Alkitab berkata, segala sesuatu terjadi seperti yang kamu percaya. Akhirnya kamu depresi. Segala hal yang seharusnya tidak terjadi, akhirnya terjadi karena ketakutanmu sendiri. Itu sebabnya kita harus menang dari pikiran negatif. Bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita? Pikiran kita dibentuk oleh 4 hal. Saya pernah menjelaskan ini. Yang pertama, dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar, dari apa yang kamu baca, dan oleh apa yang kamu percaya. 4 hal inilah yang mempengaruhi pikiranmu. Itu sebabnya kamu harus tahu menyaring apa yang harus masuk di dalam pikiranmu. Seperti tadi ladang, pikiran yang positif tidak otomatis, tapi pikiran negatif itu otomatis. Cepat sekali tumbuh subur. Itu sebabnya kamu harus melawannya. Dengan cara apa? Tanamkan pikiran-pikiran yang positif. Firman Allah di dalam pikiran. Bukankah Alkitab pernah berkata begini? Adalah seorang penabur yang menaburkan benih. Nah, ada benih yang jatuh di tanah berbatu, ada di tanah subur. Dan salah satunya adalah ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Di tengah semak duri itu, benih itu akan terhimpit dan dia menjadi mati. Demikian juga dengan pikiranmu. Pikiranmu penuh dengan hal yang negatif. Bagaimana menghancurkannya? Bukan cuma ditengking, setelah ditengking selesai, ya kosong pikiran kamu, ya akan ditumbuhi lagi. Seperti tadi ladang. Ladang itu atau tanah kosong tadi, kalau sudah dicabutin sampai ke akar, akarnya tumbuh lagi. Saya punya tanah, saya punya halaman rumah, kalau saya tinggal selama 1 bulan, itu ilalang muncul lagi. Padahal sudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Nanti muncul lagi kalau dibiarin. Nah, dengan gimana caranya dengan pikiran kita? Tabur firman, tanamkan firman di dalam pikiranmu dan perkataan-perkataan positif. Sampai akhirnya pikiran-pikiran negatif itu akan terhimpit dan mati. Karena pikiran yang negatif, karena pikiran positif, pikiran-pikiran yang penuh dengan iman harus dibangun. Tidak tumbuh dengan sendirinya. Waktu kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis pikiranmu langsung diubah. Makanya Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaruan akal budi. Berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Yang artinya, kamu harus berubah.
Karena itu tidak otomatis. Kamu harus membangunnya. Pada waktu kamu bisa membangun pikiran yang positif, maka hidupmu positif. Hidupmu penuh dengan kemenangan. Hidupmu penuh dengan mujizat. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya pernah punya teman. Setelah dia melahirkan, dia baru cerita. Dia bercerita begini. Sebenarnya kemarin, pada waktu saya mengandung, dokter memvonis bahwa anaknya ini tidak tumbuh dengan normal. Jadi tengkoraknya itu nggak tumbuh dengan normal. Separuh itu nggak ada tengkoraknya. Sehingga dokter ini berkata anak ini akan lahir cacat dan idiot. Terus dokternya memberi pilihan. Kamu mau menggugurkan bayimu atau kamu mempertahankan bayimu. Ini teman kita di Amerika. Terus teman saya berkata, beri saya waktu seminggu untuk berdoa. Saya akan memberikan jawaban. Seminggu itu dia berdoa bergumul. Saya lupa ya 1 minggu atau 2 minggu ya. Yang jelas dia minta waktu. Setelah itu dia ketemu dengan dokternya dan dia berkata, aku pertahankan anakku. Aku nggak mau digugurkan. Dan di dalam dia menghadapi kenyataan bahwa bayinya itu mengalami kecacatan. Dia tidak mau cerita kepada suaminya. Karena suaminya dia lihat belum dewasa rohani. Dia tidak mau nanti suaminya ketakutan membuat akhirnya perkataan-perkataan yang akan melemahkan iman dia. Dia juga tidak bercerita kepada siapapun, kepada teman-teman gereja dia juga tidak cerita karena dia berkata, saya takut kalau saya ngomong tidak menolong karena bisa hanya tambah menjadi gosip. Kedua, banyak orang yang akhirnya berbicara yang negatif dan mungkin ada perkataan-perkataan yang bisa melemahkan imannya. Sehingga dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Dia menjaga dirinya supaya pikirannya terjaga dari pikiran-pikirannya negatif. Sehingga dia penuhi pikiran dan hatinya dengan perkataan firman yang menumbuhkan imannya. Dia terus menumbuhkan iman, mendengarkan khotbah yang membangun, dia puji-pujian, dia berdoa, dia peperangan rohani, dia perangnya bukan hanya perang masalah anaknya supaya sembuh, tetapi dia perang melawan hatinya dan pikirannya sendiri. Supaya terjaga, tidak ada pikiran negatif, tidak ada ketakutan, tapi imannya dia kobarkan. Sampai pada waktunya, dia melahirkan dan dokternya berkata, ajaib, anakmu lahir dengan normal. Yang terakhir, baru saja saya mendengar kesaksian ini. Ada seorang anak muda, dia kanker, divonis kanker. Lalu dia ngomong dokternya begini, kalau boleh saya minta tolong Pak Dokter, jangan pernah ngomong ke keluarga saya atau ke teman saya tentang kanker. Saya tidak mau, dia waktu itu masih opname di rumah sakit. Saya tidak mau mendengar kata kanker di kamar ini. Dan saya juga tidak mau pulang mendengar perkataan kanker. Baik di rumah sakit maupun di rumah saya. Dan dokternya setuju. Sehingga dia hanya berkata kepada keluarganya bahwa anak muda ini hanya butuh istirahat dan dia baik-baik aja. Selama itu dia bergumul, dia terus mengucapkan mujizat demi mujizat. Dia tidak membiarkan yang negatif masuk di dalam pikirannya. Dia tidak mau membiarkan yang negatif mengganggu imannya. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh sempurna. Iblis suka menyerang saudara dengan pikiran negatif. Karena pikiran negatif bisa membunuh imanmu, membunuh masa depanmu, membunuh hidupmu. Siapa yang di sini sering berpikiran negatif? Angkat tangan saudara. Tulis di chat. Kasih gambar tangan. Atau katakan saya. Hari ini kita mau berdoa supaya kita diperbaharui. Kemenanganmu dimulai dari pikiranmu. Setiap saudara yang saat ini sering mempunyai pikiran-pikiran negatif, tulis di chat, katakan aku mau bebas dari pikiran negatif. Dan mau bertumbuh di dalam pikiran yang positif dan pikiran yang penuh dengan iman. Tulis dan kita akan bawa doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang telah menuliskan pergumulannya di setiap chat. Mereka berhak untuk menerima kesembuhan dari pikiran-pikiran yang negatif dalam nama Yesus. Karena firman berkata, setiap orang yang meminta akan mendapatkannya. Dan di dalam Engkau ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada jalan keluar, ada mujizat, ada penebusan. Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, yang telah mengangkat tangannya dan telah menuliskan di chat, saat ini dibasuh pikirannya dengan kuasa darah Yesus, dibasuh oleh kuasa darah Yesus hatinya dan seluruh hidupnya, sehingga tidak ada lagi pikiran negatif. Setiap orang yang mengalami delusi, orang-orang yang dikuasai
halusinasi, orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan, orang-orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Saat ini kami cabut, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan setiap pikiran mereka, membersihkan pikiran-pikiran mereka, dan menyembuhkan hati mereka. Sehingga anak-anakmu ini Tuhan Yesus punya pikiran yang dimerdekakan, punya pikiran yang penuh dengan iman, pikiran-pikiran yang penuh dengan hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang bisa melihat pengharapan di tengah-tengah keadaan yang seakan-akan tidak ada harapan. Karena kami percaya kemerdekaan adalah hak anak-anak Tuhan. Engkau lebih menginginkan anak-anakmu ini Tuhan berlari dengan mujizat, berlari dengan keajaiban, berlari dengan kemerdekaan. Sehingga anak-anakmu mudah dibawa terus naik dan tidak pernah turun. Mudah untuk dibawa menjadi pemenang-pemenang dalam setiap kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah namamu dimuliakan atas seluruh kehidupan anak-anakmu. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu kembali di hari Selasa minggu depan jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. God bless you. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Dia